Pada episode sebelumnya Sion yang menghubungi Soun dan mengatakan jika dia bertemu wanita tua penjual permen karet, setelah itu dia tidak sadar diri. Soun pun segera mencarinya, akhirnya dia bertemu dengan wanita penyihir itu. Soun meminta untuk bisa mengembalikan kehidupannya, akan tetapi wanita penyihir tersebut tidak tahu Soun dan bertanya siapa kamu. 네가 망쳐놓은 내 인생 다시 누구세요? Mendengar hal itu, Soun marah dan terus memaksa wanita penyihir tersebut. Wanita tersebut merasa ketakutan. 다시 돌려놔! Hyun pun datang melerai. Soun yang masih yakin jika wanita penyihir itu hanya berpura-pura lupa, Soun pun mengatakan kepada Hyun dialah wanita penyihir yang dicari. 이 여자가 마녀라고! 모른 척하는 것 좀 보라고! Dan akhirnya, wanita penyihir itu dibawa ke rumah sakit. Dokter pun berkata wanita itu terkena Alzheimer yang sebagian otaknya sudah rusak jika dibiarkan lama-kelamaan bisa semakin parah. Akan tetapi Soun masih belum percaya dia terus mencecar penyihir tersebut yang membuat keributan. 때문에 난 20년 인생 전부 망가져버렸는데 뭐가 Dokter memerintahkan perawat segera melerai mereka. Kemudian perawat meminta wanita penyihir itu melakukan tes urin dan meminta sampelnya. Wanita penyihir itu pergi ke toilet. Setelah sampai di toilet dia pun pergi dan kabur dari rumah sakit. Soun yang menyadarinya mencari wanita itu akan tetapi setelah mencari kesana kemari Soun pun tidak menemukannya. Yang membuat Soun putus asa karena telah mencarinya seumur hidup. Hyun pun berusaha menenangkan Soun. 평생을 찾아다녔는데 난 평생 아무것도 바꾸지 못... 꼭 다시 찾을 거야. Keesokan harinya, Sang-wook menanyakan keadaan Soun yang terlihat sedih. Soun pun mengatakan dia ingin melakukan banyak hal, dia ingin melakukan perjalanan ke Eropa dengan teman-temannya dan juga berkencan dengan pria yang dicintai. Tetapi tidak ada kesempatan untuknya, padahal hari ini sudah tanggal 12 Desember. 얼마든지 할 수 있잖아요. 이제 20살인데. 난 알콩달콩 미래 계획도 세워보고 싶어. 처음으로 돌아가야 하는 걸까? Pada saat meeting kembali Baenuri memberikan idenya lagi, dan bilang jika bagaimana mengadakan konsep tahun 2000-an. Minji pun setuju dengan ide tersebut. 찾아보니까 2000년대로 넘어가던 시대. Untuk menjalankan konsep tersebut Kang So-won langsung berdandan seperti pada tahun 2000-an. Sang-wook memuji penampilan So-won, berbeda dengan Hyun malah menganggap penampilan So-won aneh. Kemudian mereka melanjutkan acara dengan menyanyi dan bersenang-senang. 네, 우리 리더들... 되시길 진심으로 바라겠습니다. Nuri yang berada di acara tersebut melihat penampilan mereka dan dia juga tahu kalau Hyun sangat menyukai Soun. Saat malam ketika Nuri dan Soun bertengkar Hyun mengatakan jika dia tidak mau dipermainkan lagi dan benar-benar sudah melupakan Baenuri. Dan Hyun juga menegaskan jika dia benar-benar sangat menyukai Soun, dan sangat bahagia bila berada di dekat Soun. 같이 있으면 행복해. 너랑은 완전 다른 사람이야. 제발 내 인생에서 사라져 주라. Sementara itu Sion dan juga Nia mempersiapkan festival neutro, mereka didatangin oleh dua anak kecil yang tidak sopan dan mengejek Sion dan Nia. Memakai kostum seperti anak kecil padahal sudah tua. Sion pun menyuruh anak kecil itu pergi dan bilang jika Sinterklas adalah orang tua mereka. Anak kecil tersebut langsung pergi. 그냥 가라 재미야. 못 죽이죠. 때리고 싶... 산타 니네 아빠임. 들이. 야 니네 내가 진짜 무서워. 우리 야 가자. Di sini Sion kembali mengungkapkan perasaannya, dan mereka terlihat sudah kembali baikan. 할 게 없어서 마녀한테 짝사랑이어달라 그랬냐? 네가 불행해질까 봐 걱정. 사랑해. Di tengah acara tiba-tiba Soun melihat cinta pertamanya yang sudah menua. Soun pun pergi menghampiri bapak tersebut. Soun mengira jika bapak tersebut mengenalnya. 진짜 옛날 생각난다. Akan tetapi bapak itu tidak mengenal Soun sama sekali. Dan bapak itu sudah memiliki keluarga yang membuat Soun sedih lalu menangis.
회사 직원인가 봐. 이정현. 행복을 바라보는 순간 내가 잃어버린 Melihat Soun menangis, bapak beserta keluarga itu langsung pergi. Kemudian Hyun datang menenangi Soun, dan dari belakang Sang-wook pun melihat dengan kecewa. 첫사랑은 매년 나이를 먹어가고 있어. 그 아저씨가 누군데 그렇게 울어? 무튼 20년 전엔 진짜 잘생겼었어. 내 첫사랑. 첫사랑? 젊었을 땐 너랑 똑같이 생겼었거든. 물론 성격은 완전 정반대. Soun pun mendapat telepon dari teman asramanya. Soun pun kembali ke kamarnya. Di sana dia melihat kamarnya sudah berantakan. 아니, 방에 들어왔는데 도둑이 Ternyata semua itu ulah wanita penyihir. Dia mengambil buku catatan Soun dan membaca buku tersebut. Wanita penyihir tersebut berkata Soun memang berbakat tapi dia tidak pantas menjadi seorang penulis. Lalu dia membiarkan buku tersebut jatuh dan pergi dari sana. 너한테는 너무 과분한 재능이. Ketika berjalan, wanita penyihir tersebut merasakan sakit kepala, dan terlihat di depannya ada mobil yang sedang melaju. Apakah yang terjadi dengan wanita penyihir ini? Apakah dia mengalami kecelakaan dan bagaimana nasib Soun selanjutnya? Tunggu dan ikuti episode selanjutnya. Terima kasih.